Baik, jumpa lagi bersama saya Ardi Simbolon. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat. Oke, baik, kita akan mempelajari pembelajaran fisika di kelas 11. Kemarin kita sudah mempelajari momen gaya, sekarang akan kita lanjutkan dengan momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersia artinya kecenderungan suatu benda dalam gerak berputar. Kecenderungan suatu benda dalam gerak berputar. Nah, itu namanya momen inersia. Momen inersia. Oke. Nah, pada momen inersia ini kita mempelajari hampir mirip seperti hukum Newton. Nah, pada momen inersia nanti akan kita simbolkan dengan I. Ya, dengan I. Momen inersia tersebut ada dua bagian, yaitu untuk yang pertama namanya pada partikel. Berarti kalau partikel itu dikatakan partikel berarti penyusun benda yang kecil. Nah, pada partikel berbeda dengan bentuknya pada benda tegar. Nanti yang kedua kita akan pelajari pada benda tegar. Benda tegar. Nah, arti tegar sebenarnya sama seperti dalam bahasa Indonesia. Tegar, dia tegar berarti dia kuat. Nah, berarti di sini benda yang kuat. Ya, benda yang kuat. Nah, di sini pertama kita pelajari partikel. Momen inersia pada benda, yaitu yang partikel. Berarti di sini seumpamanya ada di sini partikel. Lalu di sini ada porosnya. Poros. Ini berputar. Ini berputar mengelilingi porosnya. Nah, ibaratkan kita buat di sini tali, kita putar-putar. Nah, ini porosnya. Talinya di sini sebagai R-nya. Nah, berarti ada jaraknya. Nah, di sini ada jaraknya R. Karena ini benda berarti dia mempunyai M. Ya. Nah, lalu momen inersia pada partikel berarti I sama dengan, kalau banyak partikel-partikel berarti jumlah massa dikali R kuadrat. Nah, ini aja. Ya. Ini aja. Jadi kalau kita perhatikan, nah ini mari kita cintai dulu ya. Oke. M itu adalah massa benda atau massa partikel. Lalu R itu adalah jarak dari partikel ke poros. Nah, berarti di sini dia. Oke, sekarang kita lihat benda tegar. Pada benda tegar kita juga dikatakan di sini I sama dengan ya MR kuadrat. Tetapi karena dia benda tegar, berarti contohnya kita katakan bola. Bola itu nanti bisa kita bagi dua, bola pejal. Bola pejal itu berarti berisi di dalamnya seperti kelereng, berisi di dalamnya. Ada bola berongga berarti seperti bola plastik lah ya. Nah, jadi di sini untuk bisa kita gampang mempelajari ini, di sini I sama dengan sigma M kali R dikuadratkan. Nah, di sini juga, tetapi karena dia benda tegar, benda kuat, kita tambahkan di sini K. Nah, konstanta benda tersebut. Nah, di sini. Ya. Nah, kita katakan pertama kalau dia, kita katakan bola berongga. Bola berongga. Bola berongga. Berarti kalau dia bola berongga, dia itu seperti ini, berarti dia kosong di dalamnya ya. Nah, ibaratkan ini diputar dari pusat massanya. Ya, dari pusat massa. Berarti di sini K-nya menurut ketetapan yang sudah dipelajari dari awal
K-nya itu 2/3. 2/3. Berarti bisa kita katakan bahwa momen inersianya I sama dengan K mr kuadrat. Ganti K-nya menjadi 2/3 mr dikuadratkan. Nah, gampang kan? Nah, ini. Jadi ada nanti bisa dilihat di buku bacaan, benda-benda pejal itu ada ketetapannya atau K-nya. Lalu yang kedua kita katakan, yang kedua ini yang pertama, yang kedua bola pejal. Bola pejal. Nah, bola pejal tadi bola seperti kelereng, di dalamnya berisi, ya. Berarti kalau kita gambarkan dia seperti ini berisi semua. Lalu pusat masanya di sini, oke. Nah, berarti K di sini. Nah, kita lihat K-nya ya. K yang ada pada bola pejal dengan bola berongga berbeda. Kalau dia bola pejal 2/5. Nah, berarti ya kita sudah tahu, berarti momen inersianya ini adalah I sama dengan K kali M kali R kuadrat. Berarti I K 2/5 M R kuadrat. Nah, ini kita lihat. Oke, selanjutnya kita akan lihat lagi kalau dia silinder tipis. Nah, ini silinder tipis. Nah, silinder tipis itu kira-kira macam mana? Seperti cincin belah rotan. Nah, yang bulat gini, ya. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, jadi atau dia berongga. Nah, di sini K-nya sama dengan 1. Berarti momen inersianya ini silinder tipis I sama dengan M R kuadrat. Nah, itu dia ya. Oke, kan gampang dia. Nah, kalau dia silinder pejal, ya. Ini silinder pejal. Silinder pejal. Kita lihat dia silinder pejal ini. Nah, seperti ini dia silinder pejal ya. Tapi di sini berisi semua. Nah, nih. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Di sini kita katakan pusat masanya ini. Nah, biasa kita putar-putar gini ya. Nah, berarti di sini K-nya sama dengan setengah. K sama dengan setengah. Berarti dapat momen inersianya I sama dengan setengah M R kuadrat. Nah, ini yang sering-sering keluar nih ya, yang sering keluar dalam ujian. Oke. Lalu yang berikutnya, bagaimana kalau dia batang homogen? Ya, batang homogen artinya batang ya homogen sama ukuran ujung ke ujung. Nah, itu dia homogen sama ya. Nah, di sini kita katakan yang keempat batang homogen. Oke. Nah, pada batang homogen ini ibaratkan bendanya seperti ini. Ini. Oke. Kalau dia di pusatnya, nah ini di pusat massa. Nah, ukurannya ini sama dengan ini. Berarti kalau umpamanya ini dari sini ke sini A, berarti ini ke sini juga A ya. Berarti biar pas pertengahannya. Oke. Nah, di sini K sama dengan 1/12. 1/12 berarti di sini bisa kita katakan momen inersianya I sama dengan 1/12 dikali M dikali R kuadrat
mr kuadrat ya di sini. Lalu yang berikutnya, kalau dia batang homogen ini dia tidak di pusat, dia di ujung ya. Berarti ini kita katakan batang homogen pusat ya, pusat masanya. Kalau dia di ujung, berarti ada batang homogen yang di ujung. Nah, ibaratkan begini. Nah, porosnya di sini dibuat. Oke. Berarti kita lihat di sini, ibaratnya batang homogen itu ini diputar begini, gampang ya, putar begini. Nah, bagaimana kalau di sini putar? Susah memutarnya kan? Nah, ini. Nah, ya. Nah, di sini K-nya sepertiga. K 1/3. Maka kita katakan momen inersianya ujung. Nah, I ujung lah kita katakan K sepertiga mr kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya bisa nanti dilihat di buku ya, atau di Google bisa ya. Nah, kita akan masuk ke contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada contoh soal. Perhatikan gambar. Nah, di sini ada partikel 1, partikel 2, partikel 3. Nah, di sini partikel 1 masanya M1 5 kg, massa 2 kg, massa 3 4 kg. Jarak dari M1 ke pusatnya ini, ke porosnya ini 4 meter. Berarti M2 ke porosnya 0 ya, 0. Lalu M3 ke porosnya ini 3 meter. Lalu ibaratkan ini partikel ya. Nah, sekarang hitung besar momen inersianya ya, momen inersia. Arti ini kita gunakan. Nah, untuk menjawab ini ya sangat gampang ya, kita hanya menggunakan rumus yang ini, lalu kita kerjakan. Maka momen inersianya itu sigma, berarti jumlah ya, sigma. Nah, jumlah berarti di sini M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 dikuadratkan ditambah M3 R3 dikuadratkan. Nah, lalu di sini kita katakan M1-nya 5. R1-nya 4 dikuadratkan ditambah ini 0 karena dia pas di poros, berarti tidak ada jaraknya. Berarti di sini 0 ditambah M3-nya 4, R3-nya 3 dikuadratkan. Berarti ini 5 kali 16 tambah ini udah 0 ya, 4 dikali 9. Nah, berarti ini 5 kali 16 80, 4 kali 9 36. Berarti ini 116. Oke, satuannya M massa berarti kilogram, R jarak meter dikuadratkan berarti kilogram meter kuadrat. Nah, gampang kan? Nah, seperti inilah nanti contoh-contoh yang sering terjadi dalam soal. Berarti kita akan lebih banyak lagi mengerjakan soal supaya kita makin mahir tentang momen inersia. Nanti atau selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana momen inersia pada benda tegar. Terima kasih.